Suatu ketika Urwah bin Zubair ini mendapat tugas daripada Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berada di kota Damaskus, Syam pada saat itu. Beliau berangkat dari kota Madinah. Belum jauh dari kota Madinah, beliau terkena satu penyakit kaki kirinya. Ada satu penyakit yang mengenai kakinya, sehingga lama-lama lambat laun kaki itu semakin parah, sampai akhirnya bernanah kakinya, dan ia pun harus ditandu perjalanan dari Madinah menuju Damaskus. Sampai di hadapan Khalifah Walid, Khalifah pun heran, dan beliau memanggil dokter-dokter ternama pada saat itu untuk memeriksa penyakit yang menghantam daripada Urwah bin Zubair. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah para dokter pada saat itu untuk memeriksa kaki beliau. Kemudian dokter pun sepakat, kaki kiri beliau tadi diperiksa, nampaknya ini parah. Kakinya sudah bernanah, sudah hampir separuh pahanya habis. Kata para dokter, ini harus diamputasi, kaki ini harus dipotong. Dan ketika mendengarkan kabar dari para dokter ini, Urwah pun mengatakan, kalau memang ini yang terbaik, laksanakanlah, aku ridho dan aku tabah atas semua ujian ini. Akhirnya dibawalah, digiringlah Urwah bin Zubair ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, masuk ke ruang operasi. Kemudian sebelum dia dioperasi, dokter sampaikan kepada Urwah, Urwah, supaya engkau tak merasakan sakitnya nanti kakimu dipotong, kau minumlah dulu obat bius ini, supaya engkau tak merasakan sakit nanti kaki itu dipotong, kaki kirinya ini Bapak Ibu. Kemudian apa kata Urwah? Ma'adallah, kata dia, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tak mungkin aku meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalku. Kalau akalku mati, kalau akalku ini pingsan, dia tak sadarkan diri, bagaimana mungkin aku mengingat mengagungkan kebesaran Allah? Dokter pun heran, kalau tak minum obat bius nanti sakit betul. Biarkan aku sholat, biarkan aku sholat takbiratul ihram, nanti ketika aku sudah pada tasyahud, kata dia, potonglah kakiku, faqta'us saqi, kata dia, potong kakiku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu memuliakan Allah, dia tak minta obat bius untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dia cuma minta biarkan aku sholat, karena ketika aku sholat pada saat itu aku tak ingat dunia. Pada saat Urwah sholat, dia tak ingat dunia, Bapak Ibu memuliakan Allah. Yang ia ingat hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dipotonglah kakinya. Setelah kakinya dipotong, kemudian dia kubur kaki itu, dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia katakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, kaki ini tak pernah aku bawa menuju jalan maksiat, kaki ini tak pernah aku bawa ke tempat maksiat. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair ini. Saya ingin sampaikan bahwa begitulah hikayat di antara cara orang-orang soleh itu khusyuk, bahwa mereka khusyuk itu betul-betul tak memikirkan apapun. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, ketika panah masuk menembus punggungnya, kata sahabat, Ali, panah ini harus kita cabut segera, panah harus dicabut segera. Tapi terasa sakit rasanya ini. Kata Ali, oke, kalau begitu tunggu aku nanti sholat. Ketika aku sholat baru cabut panah itu. Luar biasa. Bagi mereka ternyata sholat itu adalah hal terbaik, hal terindah saat mereka bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih seputar tentang sholat khusyuk. Lantas bagaimanakah kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mungkin tak bisa seperti Urwah bin Zubair, kita mungkin tak bisa seperti Ali bin Abi Thalib, tapi minimal kita senantiasa jahid nafsak, sungguh-sungguhlah dirimu. Ketika awal kita akan sholat, maka azamkan dalam hati, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.